Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Kutepeni Berubah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus pelanggaran HAM. Jadi saya mengambil kasus pelanggaran HAM yang ada di Papua. Baru-baru ini menyoroti kekerasan yang berulang akibat konflik antara kelompok separatis dan aparat keamanan. Dengan lebih dari 40 kasus yang dilaporkan pada paruh pertama 2024. Konflik ini tidak hanya melibatkan konflik senjata, tetapi juga penganiayaan, perusakan fasilitas publik, dan jatuhnya korban dari kalangan sipil. Konflik di Papua berakar dari ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Keluhan ini mencangkup masalah ekonomi, ketimpangan pembangunan, pelanggaran HAM di masa lalu, serta aspirasi sebagian kelompok untuk menentukan nasib sendiri. Faktor-faktor ini mendorong terbentuknya kelompok merdeka yang berusaha melawan pemerintah pusat. Dampak terhadap masyarakat sipil seperti yang dilaporkan oleh Komnas HAM, warga sipil yang seringkali menjadi korban dalam konflik ini, baik karena berada di tengah-tengah kontak senjata maupun sebagai sasaran intimidasi. Puluhan orang meninggal dan banyak lainnya mengalami luka-luka. Kekerasan ini menciptakan trauma bagi masyarakat Papua, mengakibatkan ketidakamanan yang berkepanjangan serta ketakutan untuk menjalani kehidupan normal. Ketidakstabilan ini juga berpotensi merusak ikatan sosial di antara komunitas yang pada akhirnya memperburuk kondisi komunikasi di Papua. Menurut hukum HAM internasional dan prinsip demokrasi, negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya dari kekerasan dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban. Penyelesaian konflik yang berkelanjutan di Papua memerlukan strategi yang melibatkan dialog, pembangunan sosial ekonomi, serta rekonsiliasi. Yang pertama itu dialog dan komunikasi. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua termasuk tokoh adat, pemimpin agama, serta perwakilan kelompok separatis. Dialog ini bisa menjadi jalan bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai, serta memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk merespon tuntutan mereka secara adil. Ketimpangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia memperparah ketidakpuasan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah harus berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan di Papua, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari kehadiran pemerintah. Jadi kasus ini perspektif iman Kristen, kasih perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam iman Kristen, setiap manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan, yang berarti keadilan harus ditegakkan untuk semua pihak. Ada beberapa prinsip penting yang dapat diterapkan untuk mendukung penyelesaian konflik HAM di Papua. Yang pertama itu kasih dan kehidupan bersama. Ajaran Kristen menekankan kasih terhadap sesama dan perlindungan terhadap yang lemah. Pemerintah dan masyarakat luas diharapkan untuk menunjukkan kasih dengan berupaya mencegah kekerasan serta memberikan bantuan yang nyata bagi mereka yang menjadi korban konflik. Yang kedua itu perdamaian sebagai solusi utama.
Yesus mengajarkan pentingnya damai dan pengampunan. Ini bisa diterapkan dengan mengedepankan pendekatan dan membuka ruang dialog yang damai untuk meredakan konflik. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa dihargai dan aman tanpa ancaman kekerasan. Jadi, kesimpulan dari konflik di Papua membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengedepankan keamanan, tetapi juga memenuhi hak-hak dasar masyarakat lokal dengan mengintegrasikan dialog damai, pembangunan sosial, dan prinsip-prinsip iman Kristen. Indonesia dapat mendekati resolusi yang lebih manusiawi dan adil bagi seluruh masyarakat Papua. Jadi sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.